Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Kita mengarahkan si customer untuk melihat jangka panjangnya. Melihat jangka panjangnya, yang seakan-akan apa manfaatnya kalau dia beli barang itu. Oh. Misalnya ketika mau membeli barang sesuatu, misalnya contoh kamu mau beli tiket travel, pergi anggaplah ke Singapura. Nah, kita udah ngomong nanti untuk buatin closing, jadi kita bisa ngomong kepada mereka, wah Bu, nanti kalau ke Singapura kira-kira rencananya kayak bukan Ibu ya? Kak, kira-kira kalau ke Singapura rencananya mau jalan-jalan kemana aja nanti liburannya? Kalau mau closing, cobain teknik yang satu ini, assumptive closing teknik yang bisa meningkatkan penjualan teman-teman. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Ini kayaknya tangannya kelihatan. Iya, lagi latihan karena ini saya ada riset katanya gitu ya. Jadi ada riset kalau kita latihan ini habis makan, 10 menit atau 15 menit after makan, ini akan menarik gula darah yang dari makanan untuk supaya pankreasnya tidak perlu bekerja mengeluarkan insulin, tapi diganti di kayak spon. Ini menurut Ade Rai ya, dan menurut beberapa yang lain, dan ada risetnya, dan saya memang sempat lihat risetnya. Wow, jadi kayak menarik. gitu. Jadi ya ini adalah salah satu cara saya untuk hidup sehat. Katanya cuma hanya melakukan ini, itu sama dengan 8 set kanan, 8 set kiri, ditahan 20 detik atau 20 hitungan, 20 hitungan atau 20 detik, itu sama dengan melangkah sebanyak 3.000 langkah. Wow. Oh iya, itu kan keren ya. Iya. Nah, makanya ya, saya ya bukan berarti nggak perlu olahraga juga, tapi maksudnya itu adalah cara saya untuk supaya bisa mengelola gula darah saya nggak bisa kekontrol. Intinya gula darah bisa kekontrol karena memang lagi jaga tubuh. Oke. Wah, menarik banget teman-teman. Jangan sampai saya promosi ginian nanti ya. Oke, Coach. Jadi banyak banget yang kayak nanya kalau misalkan mau closing tapi pakai assumptive closing teknik tuh apakah efektif gitu Coach? Nah gini, ini yang menarik ya. Assumptive closing apakah efektif atau tidak efektif? Balik lagi berkaitan dengan kebiasaan atau bagian ketika dia menyampaikan sesuatu. Dan assumptive closing kalau buat saya adalah salah satu teknik yang termasuk kategori teknik favorit saya. Wow. Jadi kalau dalam pelatihan ataupun saya ketika dalam jualan, assumptive closing adalah salah satu number one dari 3 teknik yang akan saya gunakan ketika melakukan closing. Oke, nomor pertama nih ya. Jadi itu adalah pokoknya nomor 1, pokoknya 3 besar lah yang pasti akan saya gunakan ketika melakukan assumptive. Kenapa assumptive saya suka? Karena assumptive itu kayak pendekatannya mirip kayak teknik-teknik NLP. Pendekatan kayak teknik NLP yang disebut namanya future pacing. Itu kayak gimana? Nah, future pacing adalah teknik bagaimana membawa seseorang menuju ke masa depan. Saya kasih contoh yang gampang sederhana ya kalau dalam konteks NLP. Misalkan contoh, saya misalkan melakukan latihan ini kan ya. Nah, latihan ini kan bebannya kan lumayan berat nih. Ya bebannya memang bisa diatur dan sebagainya, tapi bebannya cukup berat. Nah, pertanyaan menarik, kenapa saya harus ngelakuin? Ya dong. Nah, saya membayangkan future pacing after mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun dari sekarang, apa yang akan saya dapatkan? Kebetulan juga saya melakukan latihan beban, latihan dumbbell. Saya latihan dumbbell bisa 1 hari itu bisa sampai 1 sampai 1,5 jam. Awal-awal sampai 2 jam. Karena kita tidak tahu metodenya, saya dapetin polanya, akhirnya kita bisa bagaimana latihan kurang dari 1 jam, itu bisa dapat semua tuh. Nah itu baru belajar lah, saya baru ngerti. Jadi gitu ya. Nah tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk hari ini? Tidak. Tujuannya untuk nanti itu 6 bulan, 1 tahun dari sekarang. Itulah yang disebut namanya future pacing. Jadi ngebayangin perilaku kita udah berubah atau belum. Atau misalkan contoh, kebiasaan makan kita. Kebiasaan makan kita ngaco nih. Di future pacing adalah ngebayangin setelah dia bisa ngontrol makanan, kayak gimana? Apakah masih melakukan kebiasaan makan ngaco atau enggak? Oh iya. Kebayang ya? Iya. Nah itu yang disebut future pacing. Makanya teknik assumptive close itu mirip banget dengan teknik future pacing. Oke, berarti kalau misalkan kita sebagai sales ketika mengarahkan si customer-nya itu, kita mengarahkan si customer untuk melihat
Jangka panjangnya. Melihat jangka panjangnya. Yang seakan-akan apa manfaatnya kalau dia beli barang itu. Oh. Misalnya ketika mau membeli barang sesuatu, misalnya contoh kamu mau beli tiket travel, pergi anggaplah ke Singapura. Nah, kita udah ngomong nanti untuk buatin closing. Jadi kita bisa ngomong kepada mereka, wah Bu, nanti kalau ke Singapura kira-kira rencananya kayak bukan Ibu ya? Kak, kira-kira kalau ke Singapura rencananya mau jalan-jalan kemana aja nanti liburannya? Itu future passing. Udah jalan belum? Belum. Beli aja belum kan? Iya, Itu. belum. Oke. Kalau beli mobil berarti apa? Kalau beli mobil berarti Bayangin nanti perginya sama siapa aja. Mau pergi kemana nih pertama kali nih kalau ini? ya. Ya nggak? Iya, iya. Oh iya buat antar anak-anak kan kasihan lagi musim hujan nih, gini. Itu udah future passing. Jadi udah ngelihat ke depannya tuh kenikmatan dari produk itu. Betul. Oke. Nah, apalagi kalau ketika menyampaikan dengan muka mimik kita bener-bener mimik yang kayak memancing orang kayak penasaran gitu. Wah, nanti mobilnya mau dipakai buat apa? Wow, keren banget ya. Oh iya bener anak-anak. Nah, kayak gitu dipanas-panasin. Nah, teknik itu digabung, kalau saya menyebutnya digabung dengan teknik yang namanya teknik hypnoselling. Hypnoselling. Nah, kenapa saya bilang hypnoselling? Sorry, ini saya sambil ngeliat counter, saya udah berapa gitu ambil latihan. Hypnoselling itu adalah tekniknya adalah kita bisa membuat orangnya masuk ke kondisi yang lebih dalam. Kita gabungkan dengan teknik yang namanya QAS. Oke, itu seperti apa, Pak? Nah, QAS adalah Q-nya adalah question, A-nya adalah answer, S-nya adalah support. Support kata artinya pujian. Contoh tadi, wah nanti rencana ke Singapura mau pergi kemana aja? Ditanya dong, dijawab dong. Iya, dijawab. Dijawabnya apa misalnya? Oh saya mau jalan-jalan ke Orchard Road karena pengen ngeliat di sana kuliner-kuliner enak. Wah bener banget tuh kuliner emang enak banget tuh. Itu cerdas sekali pemilihannya. Dia kan udah jawab kan? Iya. S-nya support berarti puji. Nah, berarti memang tiket ini adalah pilihan yang tepat tuh. Memang. Kapan rencana jalan? Makin dikunci lagi. Oh. Kebayang ya? Iya. Nah, kayak gitu. Itulah rumus closingnya yang disebut namanya assumptive closing. Oke. Ketika waktu kapan sih Coach seorang sales tuh langsung menggunakan teknik ini? Atau lebih tepatnya sebenarnya kapan bukan menggunakannya, tapi pada saat kapan saja teknik closing bisa digunakan. Pada saat dasarnya semua teknik closing itu hampir sama. Yang penting adalah metodenya saja. Nah, teknik closing itu baru digunakan dengan satu cara. Satu, sudah ada jelaskan produknya. Ya dong, kalau belum jelasin produk kan ada yang berusaha closing. Ngapain? Aneh banget gitu kan. Berarti presentasi dulu. Berarti ada yang udah dijelaskan, kebutuhannya sudah sesuai, sudah mengatasi keberatan. Karena pasti ada keberatan dong. Keberatan tanggal, keberatan lokasi, keberatan harga pesawat, keberatan apapun keberatannya. Setelah itu baru kita ngelihat yang namanya buying signal. Buying signalnya dilihat dari customernya. Jadi ada sinyal-sinyalnya. Untuk tahu buying signal biar kita nggak panjang-panjang videonya, ada videonya juga. Nah, harusnya ada nanti diklik di sini ya, ada tuh. Gitu. Jadi setelah ngeliat buying signal, barulah kita pakai asumtif. Nah ini tuh apakah berlaku untuk semua bidang atau memang hanya bidang tertentu yang bisa menggunakan teknik ini? Semua bidang ya. Sampai hari ini saya bilang semua bidang, kecuali kalau saya pernah ada yang kurang ajar juga yang nanya ke saya gini. Kalau gua jualan permen kan nggak perlu kan? Ya iya kali, masa jualan permen gua perlu ngomong, oh permennya enak ya, gede-gede pakai apa kan ya mungkin dong. Atau sama juga ada yang nanya kalau beli rokok ketengan. Masa gue tanya, nanti rokoknya mau rencana berapa batang? Kan nggak gitu juga kan. Kadang-kadang memang netizen suka dengan aneh-aneh pertanyaannya tuh memang. Jadi makanya saya kunci semua barang, kecuali yang barang langsung dibeli nggak perlu pakai nanya. Ya nggak perlu dong, masa habis itu mau beli aqua gitu kan, beli aqua. Oh iya nanti minum aquanya berapa banyak, kan nggak penting juga kan. Nah itu maksudnya, jadi lebih ke arah yang barangnya memang mungkin agak lebih mahal, yang memang perlu ada future passing, misalnya beli rumah. Butuh ada pendekatan juga gitu. Ya rumah, mobil, travel, jual barang-barang industri dan sebagainya, itu kan cocok. Nah tips buat
teman-teman sales di luar sana nih Coach, ketika mereka menggunakan ini tuh ada nggak sih tips and tricks dari Coach Arif? Nah, tips-triknya gampang banget kalau saya. Setiap ketika kita mengeluarkan tentang asumtif, lihat dulu kenikmatan apa yang dia akan dapat. Kalau umroh, kenikmatannya apa? Di depan Baitullah. Bisa lebih dekat dengan, bisa merasakan lebih dekat dengan Tuhan. Di depan Ka'bah, apa kenikmatannya? Bisa nangis, Iya. menyium Hajar Aswad. Bisa nggak dibuat? Bisa. Iya. Bisa kan? Iya. Wah ini kalau bisa baik, wah ini kan keren banget ya Bu. Bayangin ya kalau Ibu lagi pergi ke sana tuh. Wah, pasti akan yang akan Ibu lakukan pertama kali apa Bu? Wah, saya tuh ke sana tuh pasti akan datang ke depan Ka'bah dan kemudian mencium Hajar Aswad. Oh, itu udah kenikmatannya. Kenikmatan iya, kita kan nanya. Kan tanya kan? Bukan kasih tahu kan? Wah, Ibu enak ya kalau pergi ke sana nanti akan mencium Hajar Aswad. Nah, kalau dia memang tidak tujuannya ke sono percuma. Oh iya, benar. Masuk akal ya? Iya. Makanya kita tanya, kenikmatan apa yang Anda dapat? Oke. Dampak apa yang akan Anda dapat? Oh, nanti kenikmatan apa? Nah, kayak gitu. Jadi kita cari apa kenikmatannya. Berarti seenggaknya nggak langsung tembak langsung closing, tapi kita harus tanya dulu agar kita tahu kenikmatan apa yang dia rasakan. Ya kalau dia udah beli, kenikmatan apa yang dia akan rasakan. Setelah sudah dia nyebutin dan sebagainya, kita puji. Kita ingat rumusnya QAS. Setelah dipuji, langsung, so gimana Bu? Mau ngerasain sekarang kenikmatan itu? Nah, langsung kunci. Oke, nah ini silakan ditanda tangani closing. Jadi teknik closing itu idealnya bukan hanya satu teknik, tapi ada berbagai rangkaian teknik yang kita gabung menjadi satu perkawinannya. Kayak tadi Coach Arif juga bilang mengawinkan dengan hipnotik juga, selling, terus yang ada teknik QAS-nya juga. QAS-nya juga biar lebih dipining kan, karena ketika dia bayangin kan langsung, iya, keren banget ya. Nah kayak gitu loh. Jadi nggak cuma satu dasar doang nih tekniknya, tapi benar-benar bikin lebih dalam. Betul. Wah, menarik nih teman-teman. Buat teman-teman langsung aja cobain teknik ini yang paling powerful dan benar-benar bisa langsung closing. Kalau buat teman-teman ada pertanyaan seputar teknik closing apa lagi sih yang perlu dibahas di video berikutnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anton Nizar, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.